Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, beberapa bulan terakhir kita dihadapkan dengan isu maupun pemberitaan terkait terjadinya perundungan, intimidasi, bahkan yang dikenal dengan istilah bullying di satuan pendidikan. Nah, hal ini selaras dengan laporan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat sejarah bahwa di tahun 2021 telah terjadi 17 kasus akan intimidasi bahkan bullying di jenjang satuan pendidikan. Salah satu contoh yang masih hangat dari perhatian kita khususnya terjadi di Kabupaten Simalungun pada bulan Maret kemarin. Perundungan masih kerap terjadi menghantui satuan pendidikan, tak terkecuali dalam satuan pendidikan sekolah dasar. Lantas sejauh ini pemirsa, apa yang menjadi faktor terjadinya pembulian di satuan pendidikan, dan ini tanggung jawab guru, orang tua, atau bahkan siapa yang harus bisa memberantas terjadinya kegiatan-kegiatan yang miris dan merugikan banyak pihak ini. Tentunya pembahasan ini bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang akan memandu acara pada sore hari ini. Ada Azifah Zahrianis. Ya Azrul dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menyapa Anda di mana lagi kau bukan di Markombor, dan tadi sudah dispilkan oleh Azril terkait dengan topik menarik kita hari ini, yaitu cegah bullying di sekolah, di lingkungan sekolah. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal lingkungan sekolah, ini menjadi tempat kita untuk belajar, membentuk karakter, dan juga menciptakan generasi-generasi bangsa. Apalagi visi Indonesia adalah menciptakan Indonesia Emas 2045. Tentu ini hal yang wajib dan sangat baik sekali untuk dilakukan oleh Indonesia. Tapi sayangnya implementasi di lapangan, apalagi implementasi di lingkungan sekolah, masih banyak sekali terjadi. Bahkan tadi sudah dispilkan oleh Azril kasus yang memang ada di Sumatera Utara sendiri, tepatnya di Kabupaten Simalungun. Ini menjadi perhatian tentunya. Dan pastinya kita berharap agar tidak terjadi akan hal ini. Dan untuk mencegah hal ini terjadi, kita mau konsultasi langsung nih dengan psikolog dan juga para ahli yang memang sudah kita hadirkan di sini, Azril, untuk memecahkan masalah yang menjadi metafora gunung es ini. Dan tentunya Azril, untuk itu saya persilahkan deh untuk kamu. Siapa sih yang udah hadir di sini? Thank you so much Jiva atas atensinya. Dan ini sangat menarik sekali ya Jiva dengan tema kita yang angkat tadi, cegah bullying di lingkungan sekolah. Baik pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu yang paling cantik di antara yang cantik seperti si Jiva. Beliau adalah seorang psikolog yang terhormat, kepada Ibu Monika Ginting, SPSI, MPSI, CHA. Selamat sore Bu Monika. Selamat sore Mas Azril. It is such a great honor for me to meeting you in the second time. How are you today? Thank you, very good. Alhamdulillah. Sangat. Ziva punya siapa di sana? Nah, kalau tadi ya ada Azril yang ganteng, nggak mau kalah juga lah. Kita bawa yang ganteng juga ya. Di sini sudah hadir Ketua LPA Deli Serdang, Bapak Junaidi Malik. Halo Bapak, apa kabar? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Kabar pastinya ya. Kabar baik juga yang kita ganteng, cantik, dan juga pemirsa di rumah pastinya menonton kita pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan pada hal-hal yang positif juga. Betul Azril. Baiklah pemirsa, dan tadi kita sudah panjang lebar sedikit ya untuk membahas terkait dengan cegah bullying di lingkungan sekolah, dan bahkan tadi juga sudah disampaikan Azril kembali ya, saya ingatkan bahwa terjadi di Sumatera Utara terkait kasus bullying ini ada di Kabupaten Simalungun. Tapi kita juga pengen tahu nih Azril, kepada Ketua LPA Deli Serdang, apakah kasus seperti ini ada juga terjadi, mungkin tidak terekspos gitu? Kita pengen kulik nih, seperti apa nih Pak Junaidi Malik, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi peristiwa bullying ini sebetulnya bukan terjadi seperti bayi yang baru lahir ya. Tetapi ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu di seluruh dunia gitu. Cuman karena ini adalah zamannya teknologi, jadi arus deras digitalisasi ini kan semakin mudah untuk siapapun generasi mengakses informasi ya. Jadi hanya saja memang akibat dari pergeseran zaman ya, zaman digital ini, apapun bentuk kekerasan yang terjadi atau diistilahkan bullying itu mudah didapat oleh siapapun masyarakat. Nah, situasi ini atau fenomena ini kita kerucutkan ketika ada peristiwa terakhir di Simalungun. Iya, benar.
Simalungun ini kan hanya satu contoh kasus yang terekspos. Padahal dimanapun kita hari ini tinggal, dimanapun kita melintas, dimanapun berada, yang namanya bullying itu terjadi. Di mana-mana, di lingkungan rumah, Benar. di lingkungan masyarakat, dan hari ini di lingkungan sekolah. Ya. Jadi sekolah yang merupakan rumah kedua, hari ini juga belum memberikan sebuah dampak bagi tahapan atau proses tumbuh kembang anak-anak. Ya. Seyogianya kan anak-anak datang ke sekolah, dia rindu dengan sekolahnya. Benar. Dia bahagia di rumah keduanya akibat adanya perlakuan positif di lingkungan sekolah. Tetapi sekali lagi saya jawab, bullying bukan hanya terjadi akibat adanya informasi di dunia media sosial, tetapi di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat juga terjadi, dan hampir di setiap sudut kota, sudut desa, sudut pesisir, di pegunungan, dimanapun ada bullying. Itulah fenomenanya hari ini. Artinya di Serdang sendiri sebenarnya cukup tinggi juga nggak sih untuk kasus bullying ini Pak? Atau mungkin sudah menurun atau seperti apa kira-kira Pak Junaid? Iya, kalau hari ini bullying, kalau saya bilang secara jujur, itu semakin naik grafiknya ya. Bukannya turun, tapi tadi yang Jipa bilang ada fenomena gunung es. Ya, gunung esnya ini udah mulai mencair dan sebentar lagi akan menenggelamkan kita. Kita akhirnya kaku beku. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa pasrah melihat. Mungkin kalau ada yang menyesali itu juga tak ada gunanya. Jadi dimanapun, bukan hanya di Deli Serdang. Saya ambil sampel di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kalau saya tidak salah hari ini adalah peringkat kelima terjadinya kekerasan berdasarkan data Simponi PPA. Jadi di situ ada indikator kekerasannya, ya, verbal di sekolah, kekerasan fisik di sekolah, kekerasan seksual di sekolah pun ada. Artinya bukan hanya di Sumatera Utara, fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka dari itu kita harus tumbuh bersama, membangun keselarasan kalau bicara pendidikan. Bagaimana pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah selaras sehingga anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai dengan konsep apa ini? Merdeka belajar. Apalagi baru 2 Mei lalu kita peringati Hari Pendidikan dengan tema lanjutkan Merdeka Belajar. Ayo kita tunggu. Yang mau dilanjutkan apa? Kebohongan dalam proses pemberian hak atas pendidikan atau kebohongan lainnya? Saya masih melihat pendidikan hari ini penuh dengan kebohongan. Merdeka belajarnya bagus, implementasi di bawahnya yang belum bagus. Makanya ayo yang bohong-bohong taubat deh. Khususnya satuan pendidikan. Kalau hari ini sesuai tema kita. Gitu. Maaf saya agak emosional saya kalau bicara ini. Karena disitulah generasi kita. Di situ yang akan melanjutkan. Besok gantiin Ajril, gantiin Zipa. Kalau hari ini nggak dicetak dengan baik, saya rasa besok kita akan kehilangan generasi. Baik, itu dia tadi pandangan dari seorang ketua LPA Deli Serdang terkait tentang bullying ini bukanlah seperti anak bayi, artinya bukan hal yang baru kembali, namun banyak yang juga terekspos. Kita coba beralih pemirsa untuk mempertajam informasi kita kepada seorang psikolog ini terkait interpretasi beliau terhadap bullying ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya bullying ini bisa hadir. Psikolog, silahkan Bu Monica. Oke, kalau dari perspektif psikologi, kita tidak mau menyalahkan pihak manapun, tapi kita mau mengajak, artinya mulai dari sel terkecil. Sel terkecil itu di mana itu adalah keluarga, bapak, ibu, anak, ya. Kalau boleh jujur, sebenarnya bully pertama kali itu dialami anak itu di dalam rumah, di dalam keluarga, di mana orang tua justru yang membuli anak-anaknya dengan kata-kata bodoh kali. Ya. Kok kayak gitu? Jelek kali kau, bodoh kau. Nah, kata-kata yang seperti itu terbiasa setiap hari, bahkan bisa masuk ke dalam pola asuh anak kita setiap hari. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal di mana anak mengalami luka mental yang kemudian dia bawa keluar lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Nah,
cikal bakal luka tadi. Nah, itu dia balaskan itu di sekolah. Ya. Kata-kata kasar yang dia terima dari orang tua, dia implementasikan di sekolah. Seperti itu. Dan tanpa kita sadari, kitalah yang mengajari bully itu. Gitu. Jadi kalau mau merulut masalah itu harus ke akarnya dulu. Gitu. Kita nggak bisa tebang pohon kalau akarnya busuk. Ya. Kita nggak bisa mengharap pohon itu akan tumbuh dengan bagus kalau akarnya itu sendiri tidak kita sehatkan dulu, benahi dulu. Jadi kalau dari pandangan psikologis, kita ke akarnya dulu. Ya. Supaya akar sehat itu akan naik ke atas menjadi sesuatu yang tumbuh dengan sehat. Ya, Gitu. mungkin sebelum ke Ziva ya, Ziva, Iya, ke Azril, pemirsa silakan. mungkin ini menjadi pertanyaan juga yang mewakili pemirsa. Apakah seorang anak ini memiliki daya rekam yang kuat dari setiap perilaku dan juga ucapan dari orang-orang dewasa, Bu Monica? Anak itu adalah produk imitasi terhebat. Pertama kali bahasa yang dikenal anak itu adalah bahasa nonverbal. Ya. Artinya kita membahasakan kasih sayang kepada anak itu lewat perilaku. Karena anak belum mengerti I love you sayang, sayang mama, sayang papa. Dia nggak ngerti bahasa verbal. Yang dia tahu adalah perilaku. Apa yang dilakukan orang tua itulah yang dia terima sebagai bentuk body language dari suatu love language. Jadi kalau pukulan adalah bentuk kasih sayang yang kita ajarkan kepada anak, Ya. mama pukul kamu karena mama sayang sama kamu. Itu adalah pola asuh atau parenting yang selama bertahun-tahun belakangan ini masih kita adaptasi sebagai bentuk kasih sayang Ya, kepada anak. benar. Mama hukum kamu karena mama sayang sama kamu. Artinya anak merekam, menerima love language itu adalah kekerasan fisik. Gitu. Jadi itu yang harus kita mulai singkirkan bahwa love language itu adalah attachment yang benar-benar love, menunjukkan love. Ketika anak salah, bukan dengan pak itu dipukul gitu, tapi komunikasi, Dirangkul. hak, kiss, mama tahu kamu salah. Tapi mama yakin kamu bisa kok memperbaiki kesalahan kamu. Sini, mama peluk, mama kasih energi mama. Itu masih tabu dilakukan oleh kita karena kenapa? Sepertinya kita membuat jarak antara orang tua ke anak supaya apa? Orang tua tetap dihormati oleh anak dengan powernya orang tua. Gitu. Jadi pola asuh yang sering saya katakan kepada ibu adalah bukan pola asuh zaman penjajahan kita dulu. Tapi sekarang adalah kita dengan anak itu sudah lebih menjalin komunikasi. Apalagi nanti semakin dia remaja, itu kita nggak bisa sebagai orang tua. Kita harus sebagai sahabat supaya kita bisa masuk dan tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh anak. Wow, menarik sekali. Nah, Bu Monica ini menarik sekali ya. Calon orang tua harus menarik memang. Iya, ini kan memang perlu untuk kita semua ya, Azril, edukasi untuk kita semua pastinya ya terkait dengan hal ini. Jadi tadi yang saya tangkap adalah tidak ada mungkin boundaries ya antara anak dan orang tua. Apakah ini tidak akan menjadikan anak cenderung mungkin lebih mental tidak baja gitu? Seperti apa deh Bu Monica pandangan Ibu terhadap hal ini? Kita mungkin ya, apalagi orang Sumatera ya, kalau nggak keras nggak main katanya. Betul, sudah budaya ya. Iya, kalau nggak aku keraskan anak ini mau jadi apa dia besar nanti, gitu. Itu adalah perspektif parenting zaman dulu itu sebenarnya. Kita harus update dengan perkembangan zaman sekarang. Benar. Kita nggak bisa lagi, kalau mama dulu, kalau bapak dulu, kayak kau ini udah dihajar bapakku. Gitu. Alasan-alasan itulah yang sering kita bawa sampai zaman sekarang sehingga kita memperlakukan anak zaman now yang kita tahu Gen Z ini pola pikirnya jauh lebih berkembang daripada kita zaman dulu. Begitu. Mereka sudah banyak menerima informasi-informasi, bahkan anak-anak zaman sekarang sudah mencari tentang parenting, bahkan orang tua yang tidak mencari tentang informasi parenting, justru anak-anak sekarang yang cari parenting. Mama nggak boleh gitu. Itu nggak bagus dengan parenting. Diamlah kau, tahu apa kau? Iya benar. Kau Menjustifikasi langsung itu salah ya Bu? Kau anak semalam sore aja kok sok ngajari mama. Diam kau. Judgement yang
menembak anak secara mental, merendahkan anak secara mental itu sebenarnya adalah bullying. Bullying itu sebenarnya. Ya, karena bully itu adalah suatu ancaman, intimidasi yang diberikan dari pihak superior kepada pihak inferior. Dan itu berlangsung terus menerus. Continue. Yes, continue. Itulah bullying yang dimaksud. Tapi kalau hanya sekali saja itu sebenarnya bukan bullying. Begitu. Baik Ziva dan juga pemirsa, lantas kalau kita kaitkan terhadap cegah bullying di lingkungan sekolah, kata cegah mungkin kita baikkan kealamatkan adalah preventive actions. Ataupun cara-cara untuk bisa menghindari akan hal ini terjadi di lingkungan sekolah seperti apa? Guru atau siapa yang paling berperan untuk tidak hadir lagi bullying? Kami akan hadirkan sesaat lagi. Ya pemirsa, kami masih hadir kembali menjumpai dalam program Markobur dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan pada sore hari ini, yakni cegah bullying di lingkungan sekolah. Kalau kita berbicara tentang cegah, mesti ada aksi preventif dan aksi seperti apa yang harus untuk kita lebih aware terhadap bullying ini. Saya kembali ya Ziva untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Abang Dah Junaidi Malik selaku Ketua LPA di Serdang. Seperti apa ini Bang? Mungkin tanggapan Bang untuk memberikan informasi pada masyarakat kita yang pada hari ini mungkin saja telah menjadi orang tua. Seperti apa cegah ini? Ya, jadi pencegahan kekerasan di sekolah itu bukan cuma preventif ya. Jadi bagaimana mewujudkan satuan pendidikan yang bebas kekerasan itu harus ada kolaborasi. Harus ada konsep bagaimana orang tua, masyarakat, dan sekolah itu tumbuh bersama. Kalau dulu saya mendorong sebuah gerakan namanya Mesra Bertuah. Mesra Bertuah. Jadi bagaimana mewujudkan sekolah ramah anak bersama masyarakat, orang tua dan sekolah. Itu dulu sempat diberi apresiasi oleh Kemendikbud pada tahun 2016. Ada salah satu sekolah di Deli Serdang itu menjadi finalis dengan peringkat terbaik kategori sekolah dasar. Tapi itu lagi-lagi kebiasaan-kebiasaan yang ada hari ini antara masyarakat, orang tua dan sekolah itu on off. Ada event, ada kegiatan, baru kolaborasi. Jadi nggak ada keberlanjutannya. Nah ini yang jadi masalahnya. Lalu Mas Menteri itu sebetulnya luar biasa dengan gerakan Merdeka Belajar di episode ke-25. Dia kumpulkan para ahli di Jakarta, dia rumuskan naskah akademik Permendikbud Ristek 46 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dulu ada 2015 permennya, Permen 82 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan, tapi tidak didetailkan jenis kekerasan. Bagaimana kebijakan juga tidak menambah kekerasan, justru semakin menghempang kekerasan. Tetapi semangat ini belum diikutin oleh kelompok yang harus bertanggung jawab bersama-sama. Siapa? Sekolah, masyarakat, orang tua. Ini lagi-lagi yang harus punya kesadaran bersama. Ayo kita tumbuh bersama, memberikan hak atas pendidikan kepada seluruh anak. Karena anak ini adalah masa depan atau generasi yang akan melanjutkan kehidupan yang akan datang. Kalau hari ini mereka diintervensi dengan kekerasan, kita nggak akan pernah tahu besok dia jadi pelaku kekerasan. Benar. Bahkan mungkin lebih mengerikan bentuk kekerasannya. Bukan cuman verbal, maaf. Salah satu bullying adalah intoleransi. Secara verbal ada bahasa. Anak Batak makan babi kau. Itu bentuk intoleransi seorang anak. Benar. Akhirnya akan timbul nggak tuh nanti hal-hal yang kontradiktif. Kalau orang tuanya tadi kata ibu psikolog, orang tuanya masih tradisional mindsetnya, belum update, belum kekinian. Dia jadi tidak mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya mendidik anak sesuai dengan maunya dia, tapi bukan mendidik anak sesuai zamannya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Ajril, kita perlu tumbuh bersama. Siapa aja
masyarakat, orang tua, sekolah. Karena tanggung jawab ini bukan cuma tanggung jawab sekolah, tetapi semangat sekolah juga yang hari ini punya tanggung jawab besar. Itu juga harus dibuktikan dengan bukan hanya preventif tapi edukatif. I agree. Guru lingkungan sekolah harus ingat sosing tulodonya itu mana. Jadilah keteladanan buat anak-anak. Ya. Memanggil anak sayang, anak surga, anak hebat, anak baik budi. Jangan manggil nama murid di sekolah, kau. Maaf, kebun binatang lah keluar. Maaf, mungkin alam gaib lah keluar. Jadi hal-hal ini yang harus kita sadari, lalu kita buang jauh-jauh, kita kolaborasi, kita mulai sesuatu yang baik secara bersama-sama, walaupun mulai dari yang kecil. Ya. Ayo. Saya rasa itu, tumbuh kembang bersama, tidak hanya orang tua, tapi masyarakat juga dan kelompok-kelompok orang yang memiliki pemangku kepentingan juga duduk bersama, Ziva, untuk cegah ini. Betul sekali. Keren sekali. Tapi saya ada satu hal yang terfikir tiba-tiba. Mau kamu tanyakan sama saya? Nggak bisa saya. Enggak dong. Pasti saya tidak akan tanya ke kamu, Azril. Tentu ke narasumber kita. Ya. Di sekolah itu kan ada guru BK. Benar. That's why. Kira-kira gimana nih peran guru BK? Apakah ini bisa meminimalisir ya, Azrul? Gimana nih kalau misalnya Ibu psikolog sendiri melihat hal ini, Bu? Namanya Silakan, Bu konseling ya? Monica. Oke, betul. Memang di sekolah-sekolah diharapkan itu ada guru BK. Dan kita harapkan guru BK itu adalah profesional yang bergerak di bidang psikologi. Karena kenapa banyak sekarang itu sekolah itu yang penting ada guru BK aja. Latar belakang pendidikannya mungkin ekonom, akuntan, atau administrasi yang lainnya itu ditempatkan sebagai guru BK. Yang penting ada saja ruang BK begitu ya. Jadi sering sekali perilaku anak yang kurang berkenan di sekolah itu kurang ditangani dengan baik. Hanya diberikan punishment tanpa adanya perubahan perilaku. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya peranan guru BK di sekolah itu sangat besar. Bukan hanya menunggu siswa yang dimasukkan ke ruang BK, tapi minimal guru BK itu punya program-program yang bisa mencegah bully ada di sekolah, begitu. Jadi sebenarnya pelajaran di sekolah itu sekarang itu sudah berbasis pendidikan karakter. Ya, setuju. Ya, di mana sekarang itu pendidikan kita sudah tidak lagi menonjolkan taraf kecerdasan setinggi-tingginya dan meninggalkan karakter moral anak. Tapi sekarang kita mau menyeimbangkan. Bahkan banyak sekarang pun sekolah sudah lebih menonjolkan pendidikan karakter anak. Begitu. Dan disitulah sebenarnya peranan guru BK gitu. Jadi bukan pasif menunggu, tapi dia harus ada program-program yang bisa mengembangkan pendidikan karakter dan moral anak. Wow. Gitu. Baik, artinya kalau Ibu Monica sendiri punya perspektif bahwa kurikulum Merdeka ini sebenarnya bagus ya, Bu? Bagus, programnya itu sangat bagus, tapi implementasi di lapangannya mungkin belum seperti yang kita harapkan, gitu. Jadi kita sekarang harus punya kesadaran masing-masing, gitu. Kita tidak bisa menuntut kamu, tapi untuk kita nggak bisa berubah dunia, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Oke, to make a better world. Yes. Betul pastinya, Azrul. Ya, menarik sekali. Kita tidak akan bisa, we cannot change the world at all, but we can change the world by ourselves. Kita tidak bisa mengubah dunia secara utuh, tapi kita bisa mengubah dunia itu berdasarkan dari kita dulu, baru nanti pelan-pelan kita coba untuk mengarahkan hal tersebut ke sana. Ziva dan juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang bullying ini, kita ingin tahu sebenarnya trauma apa yang akan dirasakan seorang anak jika ia terkena akan bullying, dan apakah ini efeknya ini menerus atau seperti apa yang akan dirasakannya di masa yang akan datang. Saya kembali ke psikolog kembali. Ya, efek atau dampak bully itu yang paling ringan itu adalah rasa kecewa, takut, minder, kemudian kalau lebih parah lagi dia akan mengisolasi diri, tidak lagi mau ke sekolah, dan tingkat yang paling tinggi itu adalah self harm. Oke. Ya, sudah mulai ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri karena kekecewaan tidak bisa lari dari pembuli, begitu, dan dia tidak merasa ada tempat untuk bisa membantu dia
sehingga dia berusaha untuk menghilang dari lingkungan dengan cara self harm. Kalau saya menyakiti diri sendiri kan saya nggak ke sekolah lagi, saya kan jadi sakit, begitu. Ya kita jangan mungkin takutnya self harm itu lebih berbahaya lagi kalau dia sampai ingin ada rasa bunuh diri. Wow. Itu yang kita takutkan. Karena kenapa efek trauma yang dirasakan korban bully itu deep. Nggak bisa kita bilang, alah kayak gitu aja pun, alah baru digitukan. Ya. Tahu kalau mama dulu, atau kalau aku dulu, nggak bisa. Kita tidak boleh membandingkan ketahanan mental per individu. Setuju. Begitu. Ya kalau kita tanya mereka yang pernah kena bully, saya rasa dia akan selalu mengingat sampai kapanpun. Nah, apakah trauma itu bisa hilang? Sebenarnya kalau trauma itu bisa hilang atau tidak, persentasenya itu kecil. Ya. Itu harus dikembalikan kepada pribadi si individu. Apakah dia mau menyelesaikan traumanya atau membiarkan dan membawa traumanya hingga selamanya. Kalau untuk menyelesaikan traumanya tersebut seperti apa? Apakah harus pindah sekolah atau seperti apa ini, Bu? Nah, banyak orang tua mungkin mengambil inisiatif untuk ya udahlah daripada Ya. udah saya keluarkan aja. Sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologis itu tidak kita anjurkan. Karena kenapa? Itu mengajarkan kepada anak untuk lari dari masalah. Oke. Begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang tua bergandengan dengan guru harus menyelesaikan. Anak harus bisa menyelesaikan ketakutan dan masalah yang dia hadapi. Begitu. Kalau perlu kita intimidasi pembuli, apakah perlu jalan terakhir? Iya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara humanis. Bukan seperti kita mempunishment pencuri ayam gitu, bukan digebukin lagi gitu, tapi buka komunikasi. Karena begini, mungkin kalau dari pandangan hukum begitu ya, pembuli harus dihukum karena dia sudah melakukan tindakan kejahatan. Ya. Tapi dari kami sebagai seorang psikologi, justru kita harus bertanya, ada apa dengan si pembuli sehingga dia melakukan tindakan bully? Pasti ada something wrong in deep psychologist. Oke. Begitu. Mungkin trauma masa kecil, kekecewaan masa kecil sehingga dia lampiaskan Ya. ke sekolah. Apakah lack of attention dari orang tua menjadi anak pembuli juga? Itu kemungkinan itu akan banyak. Oke. Begitu, nggak bisa kita kasih poin ini. Makanya kita buka komunikasi dengan si pembuli. Kenapa sih? Begitu. Nggak usah kita sebagai orang tua, mungkin tahap pertama adalah guru, karena itu kan terjadi di sekolah. Benar. Gini, maksud saya begini. Kita sebagai orang tua korban bully, apakah kita boleh langsung tebas? Ya. Nggak bisa. Gitu. Ketika kita mengetahui ada sesuatu yang terjadi pada anak kita harus jalin komunikasi dulu dengan guru. Ya mungkin di luar sana, aku kalau anakku dibully, mati juga anak ini. Begitu kita sering orang tua berperilaku dan mengajarkan kepada anak. Ya. Kau kasih tahu siapa yang bully kau, biar ku hajar. Begitu. Tanpa kita mengajar kepada anak tahap-tahap dia untuk bisa menyelesaikan masalah. Oke. Kalaupun kamu nanti tidak bisa menyelesaikan masalah, ayo ada papa mama di belakang kamu. Oke. Ada guru-guru yang akan membantu Oke. kamu menyelesaikan masalah. Itu pentingnya orang tua bisa memaknai arti dari satu komunikasi antara orang tua dan anak. Betul, Very Azrul. nice. Dan tentunya tadi kita mau kembali lagi kepada Pak Junaidi nih, Ya. terkait dengan hal ini. Artinya tadi Pak Junaidi sudah menyatakan bahwa sebenarnya harusnya ada kolaborasi antara dari pihak keluarga, sekolah, dan juga masyarakat yang memang harus bersatu padu. Nah, saat ini Pak, seperti apa Pak? Apakah sebenarnya di masyarakat sendiri ini ada perhatian khusus, bahkan mungkin kalau ya kita jangan jemput bola lah pasti ya untuk mencari tahu di mana kasus-kasus bully yang terjadi di sekolah Ya. begitu Pak. Tentu ada komunitas ataupun ada
pihak yang memang menangani hal ini? Apakah di dalam pemerintahan sendiri Pak sudah dilakukan seperti ini atau seperti apa nih kolaborasi antara LPA dengan pemerintah sendiri Pak? Iya, kalau pemerintah dalam upaya implementasi tanggung jawabnya sebagai negara, sebagai bangsa, itu sudah sangat kokoh. Tapi permasalahannya masih ada kesenjangan ketika ada anak yang berkonflik dengan hukum, baik dia pelaku, saksi maupun korban. Lagi-lagi tanda kutip oknum-oknum yang mempunyai tanggung jawab di institusi terkait dengan masalah itu juga belum memiliki pengetahuan bagaimana ketika ada anak yang berkonflik dengan hukum, seperti apa perlakuannya, baik secara language, secara verbal, tapi justru timbul bullying lagi, timbul diskriminasi lagi. Nanti kau yang kegatalan, padahal itu korban. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Kalau soal kolaborasi, saya sebagai masyarakat tidak berharap penghargaan dari pemerintah. Tapi ini adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat menyelamatkan generasi, melindungi anak, dan saya menganggap ini adalah bagian dari upaya masyarakat atau kami kelompok di Lembaga Perlindungan Anak sebagai wujud bela negara. Karena melindungi anak buat kami itu bela negara. Kenapa? Mereka yang akan melanjutkan kehidupan. Mereka lah generasi yang akan menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi bupati, gubernur. Nah, masalahnya hari ini, kadang pemerintah melihat masyarakat sebelah mata. Nanti minta duit. Ya, saya nggak tahu. Tapi kami di Lembaga Perlindungan Anak sampai hari ini belum pernah makan uang APBD. Nah, ini maaf saya agak tegas, agak keras. Nanti kalau agak keras edit aja ya. Ya, itu harus saya sampaikan. Tapi kalau soal kolaborasi, kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi, bekerja sama dalam hal penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kami juga melakukan upaya preventif, edukatif. Kadang tadi kelas parenting, saya bikin pendidikan keluarga. Cuman 1, 2, 3 tetangga saya edukasi. Wow. Ya saya duduk, bagaimana perlakuannya sama anak, bagaimana perilaku anak, lalu bagaimana kita melihat reaksi anak-anak. Walaupun sebulan sekali, tanpa biaya. Saya ajak kumpul aja keluarga tetangga. Besok nggak boleh lagi bandingin anak kita tuh sama anak orang lain ya. Besok kamu kalau anak habis menjalankan tugas negara, kamu bilang terima kasih sama dia ya. Sekarang di tetangga-tetangga saya, apapun yang dilakukan anak, walaupun cuma ngambil air putih ke dapur, terima kasih anak surga mama. Anak dipuji, anak didoakan. Wow. Memang sepele. Nah itulah sebagai masyarakat. Jadi saya bukan cuman melakukan upaya preventif, tapi juga edukatif kepada paling enggak tetangga. 5 rumah tetangga saya, kita harus mulai jadi keluarga yang anti kekerasan. Gitu. Baik. Lantas Jipa, kalau kita kaitkan terhadap cegah bullying di sekolah ini, pasti tadi sudah ada kaitan terhadap gambaran dari pelaku ini. Bagaimanakah orang tua harus mengenali ciri-ciri terhadap seseorang maupun anak yang bisa saja berpotensi menjadi seorang pembuli? Sesaat lagi pemirsa. Ya, pemirsa, apakah ada ciri-ciri dari seseorang yang akan menjadi seorang pembuli nantinya di sekolah untuk diketahui orang tua agar anaknya ini bisa terhindar dari si pelaku? Dan bagaimana pula untuk kita mengetahui secara dasarnya dulu anak tersebut akan berpotensi menjadi seorang pembuli? Saya ke psikolog. Apakah ada gambaran potensi tersebut yang kita ketahui, Bu? Iya. Secara perilaku kita bisa melihat dari perilaku-perilaku yang tampak itu, misalnya yang paling jelas itu adalah biasanya pembuli itu adalah tokoh populer. Wow. Ya, tokoh yang ditakuti oleh anak-anak lainnya. Dan kemudian dia sering cenderung bersikap agresif dan kasar. Jadi begitu dia merasa tidak senang, tidak suka atau marah, dia akan cenderung menyakiti temannya atau orang lain, begitu.
kemudian suka menghina, suka merendahkan orang lain. Itu adalah sebenarnya ciri yang paling khas yang bisa kita lihat secara gamblang pada pelaku-pelaku pembuli yang ada di sekolah gitu. Jadi biasanya mereka itu merasa dirinya super power gitu, superior, punya kekuatan lebih daripada teman-teman yang lainnya, dan yang lainnya harus tunduk kepada dia. Dan itu bisa kita tanya sama anak, Bang, di sekolah itu siapa yang paling jago? Ya. Biasanya anak akan merujuk pada satu nama, gitu. Dan itu biasanya kita tanya anak-anak yang lain juga akan menyebutkan nama yang sama. Dan bukan berarti kita langsung judgement, wah jangan-jangan dia pembuli. Tidak. Ya kita sebagai orang dewasa jangan langsung telan mentah-mentah informasi dari anak. Kita juga harus bisa memfilter. Tapi sebagai jaga-jaga gitu, jaga-jaga. Bang, dia pernah nggak berantem di sekolah gitu. Kalau dia anak bilang nggak sih Ma, biasa aja lah. Mungkin dia bukan pembuli, tapi kalau iya Ma, dia kerjaannya berantem Ma, bisa jadi gitu. Kalau memang kita mau anak kita nantinya nggak menjadi korban bully, ya bolehlah kita bilang nggak usah deket-deket lah Bang sama dia Bang, cari kawan yang lain gitu. Kalau nanti misalnya dia gimana nggak apa-apa Bang, nanti cerita aja ke Mama biar Mama tahu nanti apa yang harus kita lakukan begitu. Wow. Yang penting ciri-cirinya tadi dari superior untuk ke inferior itu harus bisa ke kita inferior. ketahui. Tapi kalau saya tadi tarik kembali, sebenarnya apakah memang bisa Bu kita menghindari sebagai kita yang korban gitu? Kita nggak usah cerita mencegah bullying untuk orang lain, tapi diri sendiri menjadi korban. Apakah memang bisa kita bentuk boundariesnya seperti apa kira-kira tips and triknya Bu? Sebenarnya yang harus kita bekali kepada anak itu adalah secara fisik dan secara mental, begitu. Secara fisik mungkin kita bisa membekali anak untuk kegiatan atletis, misalnya karate, bela diri, lari atau apa. Setidaknya dia punya kekokohan ataupun kekuatan pada fisiknya. Kalau kita kan punya kekuatan kan kita jadi pede nih, gitu ya. Jadi kalau ketika ada orang yang mau seenak-enaknya sama kita, kita akan berani karena kita merasa kita punya sesuatu kekuatan, gitu ya kan. Nah, secara mental adalah kita mulai mengajarkan kepada anak sedini mungkin untuk berani mengapresiasikan apapun yang dia rasakan, gitu. Berani untuk mengatakan apapun yang dia alami ataupun rasakan. Ketika nggak suka boleh gitu. Jangan kita langsung menjudgment anak, nggak boleh gitu. Jadi anak ini jadi nggak merasa percaya diri gitu. Wow. Baik. Nah, kalau hal ini Azul sebelum mungkin kembali ke Azul lagi nih, saya ingin tanyakan kepada Pak Junaidi terkait dengan hal ini. Pak Junaidi, ini kan mungkin kalau kita ngomongin soal pembulian ini masih menjadi sosok yang memang tidak hilang ya dalam peradaban yang ada bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Terkait dengan hal ini Pak, tentu untuk para korban sendiri ya yang mengalami hal ini, lakukan pendampingan dan juga mungkin membantu dalam hal-hal lain seperti rehabilitasi, itu adalah hal yang memang menjadi salah satu mungkin implementasi upaya yang memang bisa kita lakukan. Nah, kalau di LPA sendiri seperti apa nih Pak untuk mendampingan hal itu Pak? Iya, saya sebelum jawab saya edukasi dulu kepada masyarakat ya. Harus dari perspektif pelaku. Saya coba melengkapi perspektif korban. Kalau secara fisik nampak korban bully pasti ada memar, luka, atau yang ekstrimnya bisa patah tulangnya akibat tadi physical touch antara kursi dan kursi, kakinya di sini. Ini pernah terjadi loh. Diduduin patah gitu ya. Itu terjadi. Itu dalam konteks fisik. Lalu indikator perilakunya. Biasanya itu dia lebih cenderung menjadi pendiam, sulit komunikasi gitu ya. Ini korbannya nih ya. Tadi kan saya melengkapi gitu. Kemudian dalam konteks perilaku ketika dia jadi korban tuh biasanya nih cenderung mudah tantrum. Karena tadi lingkungan rumah malah menyalahkan, makanya jangan begini, akhirnya begini gitu. Nah, inilah tadi pengasuhan yang negatif. Akhirnya ketika ada korban-korban bullying itu justru mereka hari ini semakin terpuruk keadaannya. Si pelaku yang juga semakin superior karena
anak yang di bawah 12 tahun itu kan belum dapat unsur pidananya gitu ya. Nah ini juga fenomena yang saya harus edukasi ke masyarakat. Lalu bagaimana kami sebagai lembaga masyarakat memberikan akses layanan kepada baik korban maupun pelaku bullying? Iya tentunya di lembaga kami ada beberapa ahli baik dalam bidang advokasi, di bidang psikologi yang hari ini masih mau mengabadikan ilmunya tanpa pamrih sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Jadi observasi tentunya. Apa yang dialami baru kita nanti sama teman-teman kita bagi-bagi tugasnya. Kalau kebetulan di kami atau saya kosong, ya saya juga lebih senang ketemu langsung sama korban dan pelaku beserta keluarganya. Saya rasa kemampuan yang kami lakukan hari ini sebatas apa yang menjadi kebutuhan. Dan jika memang kami akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan korban pelaku, kami berkolaborasi dengan pemerintah melalui Dinas Perlindungan Anak di kabupaten kota. Bukan hanya di Deli Serdang, di kabupaten kota manapun di Sumatera Utara, jika kita butuh dukungan pemerintah, kita akan minta tanggung jawab mereka, begitu. Dan pastinya pemirsa ini sangat menarik sekali dan pasti ini akan kita harapkan bisa tidak akan terjadi lagi khususnya di Sumatera Utara dan menjadi gambaran bagi pemirsa ini. If your children got bullying at school at first, what they shall be doing at first and what actions that will be doing by your children. Bu psikolog, seperti apa yang harus dilakukan seorang anak ketika dia mendapat pertama kalinya di sekolah bullying? Oke. Kalau si anak merasa gini, awal bully itu biasanya saling olok-olokan, ejek-ejekan. Kalau anak berantem, sebenarnya itu masih biasa. Hanya saja jangan ada keberlanjutan yang menyebabkan adanya tindakan intimidasi dan ancaman terhadap anak. Itu yang tidak kita harapkan. Kalau sekedar berantem anak ya biasalah, namanya juga anak-anak gitu ya, bermain bisa nanti ujung-ujungnya berantem gitu. Tapi ketika sudah ada perilaku intimidasi yang berkelanjutan dan ancaman sehingga membuat anak menjadi takut untuk ke sekolah, nah itu sudah harus kita tangani. Nah untuk anak sendiri harus berani untuk bukan mengadu ya, jangan kita bilang mengadu, tapi menginformasikan apa yang dia alami di sekolah kepada orang tua gitu. Mungkin dia sungkan atau segan kepada guru begitu ya di sekolah. Namanya juga kadang anak-anak ini kan agak segan dia sama gurunya, tapi kan jangan segan itu kepada orang tua gitu. Nggak apa-apa. Mama tadi aku di sekolah berantem, aku tadi dipukul. Kenapa berantem? Kenapa dipukul? Bla bla bla, dan mungkin anak akan cerita gitu. Dari cerita anak kita akan tahu sebenarnya anak kita ini apa memang bandel di sekolah atau memang karena lemah jadi dimanfaatkan oleh mereka yang kuat begitu. Kalau memang kita merasa perlu untuk mengkomunikasikan dengan guru, lakukan gitu. Jadi kita pun sebagai orang tua jangan malas melakukan komunikasi dengan guru begitu ya, minimal sebulan sekali tanya gimana perkembangan di sekolah, bandel nggak dia, belajarnya gimana, kalau akhir-akhir ini atau mungkin ada keluhan dari guru ya, kita jangan langsung blocking gitu. Enggak, anakku ini nggak bandel di rumah gitu, karena belum tentu anak di rumah dengan anak di sekolah itu perilakunya sama. Begitu. Anak mungkin baik di rumah karena takut dengan kita sebagai orang tuanya gitu. Jadi kita harus bisa menerima informasi baik itu positif maupun negatif tentang anak kita. Baik, Bu Monika, ini karena sudah masuk kepada sesi terakhir ya, sudah 1 jam kita bersama dengan pemirsa. Saya mau dengar closing statement dari Bu, singkat dan padat, nanti dilanjutkan oleh Pak Junaidi. Silakan Bu Monika. Cegah bullying ini seperti apa? Ya, untuk kita sebagai orang tua, parenting, maupun mungkin sebagai tenaga pendidik, yang harus kita lakukan adalah selalu membuka komunikasi terbuka dengan anak-anak. Baik itu yang bermasalah ataupun tidak masalah, kita tetap melakukan komunikasi. Jangan menutup diri terhadap apapun yang disampaikan oleh anak, supaya informasi yang disampaikan anak itu tidak terhambat karena rasa takut oleh anak. Baik, Pak Junaidi, singkat dan padat Pak, kita berikan ke Anda. Singkat padat, 3 hal saya closingnya. 1,
kepada sekolah saya meminta perencanaan dan penganggaran implementasi dari Permendikbud Ristek ini segera dilakukan. Ya. Kepada masyarakat, mari kita mulai bangun kembali kepedulian tentang melindungi anak, bahwa setiap anak adalah anak kita. Ya. Anakku, anakmu, anak kita semua. Ya. Lalu kepada keluarga, di zaman digital ini mari kita manfaatkan teknologi untuk mencari informasi bagaimana kita bisa mengetahui tentang ilmu-ilmu tumbuh kembang anak sehingga kita bisa menciptakan pengasuhan yang positif di lingkungan keluarga kita. Terima kasih atas informasinya dari Bapak Junaidi Malik selaku Ketua LPA Deli Serdang dan juga disusul dari seorang psikolog Ibu Monica Ginting SPSI, MSc, MPSI, CHA yang telah berbagi informasi terkait cegah bullying di lingkungan sekolah. Semoga hal ini memberikan manfaat bagi Anda yang menjadi orang tua dan ingin menjadi orang tua. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrines pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.